Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan GD Video, sahabat petani semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa kali ini GD Video akan meneruskan konten dari yang sebelumnya, bahwa kemarin kita membahas fase vegetatif. Saat ini kita akan masuk dan membahas fase generatif. Baiklah sahabat petani dimanapun Anda berada, kita jalan-jalan dulu berkeliling. Sahabat petani semuanya, kita keliling dan kita periksa di setiap sudut-sudutnya bagaimana keadaan jagung saya. Jagung saya ini sudah masuk fase generatif, sahabat petani semuanya. Untuk saat sekarang berumur sekitar 60 hari setelah tanam atau 60 HST. Sudah terlihat sangat jelas bagaimana keadaan bunganya, keadaan buahnya atau keadaan jantainya, sangat sehat sahabat petani semuanya. Pada fase generatif ini, saya rasa kita sudah diperingan, karena kita hanya akan melakukan hal-hal yang ringan. Misalnya kalau ingin mengairi, melihat kondisi daripada lahan kita bagaimana, dibutuhkan pengairan atau tidak. Sedangkan yang kedua adalah penyemprotan atau penyepraian, agar supaya nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu penyemprotan nutrisi, misalnya pupuk daun atau zat-zat aktif lainnya untuk mencegah penyakit yang datang. Itu biasanya pada masa generatif, yaitu jamur upas, sahabat petani semuanya. Jadi kita nanti akan melakukan penyepraian atau penyemprotan dengan 4 bahan aktif. Bahan aktif pertama adalah pupuk MPK, sahabat petani. Itu adalah untuk menambah nutrisi agar jantannya nanti bisa lebih besar, dan pada hasil akhirnya juga akan lebih besar. Yang kedua adalah bahan aktif insektisida atau fungisida sistemik, dengan tujuan untuk mencegah jamur upas. Yang ketiga adalah bahan aktif CBT atau zat PT, zat pengatur tumbuh, sahabat petani semuanya. Ini pada fase ini ya, menurut saya ini sangat penting sekali, karena ini sangat bisa menentukan atau menambah daripada pembobotan dan sebagainya. Terus lalu kemudian apa fungsi daripada zat pengatur tumbuh itu sendiri? Zat pengatur tumbuh itu adalah bahan aktif untuk merangsang pertumbuhan. Jadi kalau diaplikasikan pada masa pembuahan, itu akan mendorong buah menjadi lebih besar dan lebih panjang. Dan apabila sudah mencapai klimaksnya, maka ia beralih fungsi menjadi mengisi, sahabat petani semuanya, mengisi daripada buah jagung itu sendiri. Jadi pengaruhnya itu di rendemen atau pembobotan. Bahan aktif yang keempat atau yang terakhir adalah pembasah atau perekat. Tentu sahabat petani sudah banyak yang tahu tentang perekat, jadi saya tidak usah atau tidak perlu menjelaskan panjang lebar, sahabat petani semuanya. Keempat bahan aktif tersebut itu kalau dibeli eceran atau satu-satu itu akan ketemunya mahal,
sahabat petani. Jadi saya itu akan membeli dalam bentuk paket. Nah, yang tersedia di toko-toko pertanian yaitu kita bisa menggunakan paket boom padi atau paket boom jagung, itu sama saja. Nanti harganya dari keempat atau 5 jenis bahan aktif itu hanya 100.000 rupiah. Dan untuk dua aplikasi, yaitu aplikasi pertama pada saat usia 50 sampai 60 HST, pengaplikasian yang keduanya adalah 10 hari kemudian atau 1 minggu. Jadi antaranya berumur untuk pengaplikasian kedua 67 atau 70, dan itu sudah finish sahabat petani semuanya. Jadi kita akan selanjutnya hanya menunggu panen. Dan satu lagi adalah pengairan, hanya itu saja. Jadi untuk di akhir-akhir menjelang panen, air sudah sangat dibutuhkan, karena pada saat itu untuk mengisi rendemen itu juga butuh air yang sangat banyak. Mungkin ini akan sangat sulit dimengerti, tapi jika tidak pernah kita mengerjakannya, kemudian tidak pernah membanding-bandingkannya dan tidak menilai dan tidak mengkaji, maka ya kita ini ya sulit untuk percaya. Tetapi ya tidak apa, sebab namanya pengetahuan ini bukan memaksakan untuk dipercayai, tetapi sifatnya informatif seperti itu. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya sahabat petani semuanya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Salam sukses petani Indonesia.